Malam yang membahagiakan ya. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan memulai ibadah kita malam ini. Kita sambut host kita, Ibu Evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo. Haleluya, praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Kepada Ibu ADC dipersilakan. Ya, shalom, selamat malam semuanya Ya, Bapak Ibu. shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan yang bertugas malam hari ini di hari Jumat tanggal 19 Januari 2024. Bos Ibu Adece, nanti firman Tuhan, Praise and Worship, Pastor John Sargunan MA, doa profetik Ibu Norma, pengumuman oleh Bapak Tirto, doa berkat Pastor John Sargunan, dan kita akan selesai. Mari Bapak Ibu, semua karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Sebelum kita mulai, kita akan buka di dalam doa dulu ya. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mau serahkan ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan kuat kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, masih boleh menikmati hadirat-Mu. Engkau sudah menyertai, melindungi, bahkan memberkati kami sejak bangun pagi hingga jam dan saat ini. Dan jam ini kami akan memuliakan nama-Mu lewat ibadah Zoom Gereja CLC Tuhan. Mari Bapa, Engkau percaya Engkau sudah hadir dalam ibadah ini, memberkati ibadah kami. Sekali lagi tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami buka ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Silakan Pak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu ADC yang sudah mulai ya memimpin ibadah kita malam hari ini. Kita akan sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama akan menaikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini ya sama-sama. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terus kita akan naikkan pujian ini, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujianku. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, Yesus, ku cinta kau selalu. Oke, kita akan naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya, terima kasih Engkau sungguh baik ya Tuhan. Di hadapan-Mu kami datang sujud menyembah, Kau layak disembah. Haleluya.
Kita pujikan sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Amen, amen. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Di malam hari ini, Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita semua. Haleluya. Dia layak kita tinggikan, layak kita sembah. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Haleluya. Mari kita nyatakan dia hidup ada hari esok ya. Kita tidak perlu takut. Amin. Kita pujikan pujian ini sama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan sama-sama. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan sekali lagi dalam Tuhan. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Yang sakit katakan dengan iman. Menyembuhkan. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Praise God. Terpujilah Tuhan. Kami tahu Tuhan segala kuasa di langit di bumi sudah diberikan kepadamu Yesus yang kami puja, yang kami sembah di malam hari ini. Engkau layak disembah Tuhan. Oh, kami sujud menyembah, katakan. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu.
sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sekali lagi kita nyatakan sama-sama di hadapan Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah Dia. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini doa kami, Yesus. Haleluya, praise the Lord. Oke, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita ya. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Ibu Indriani dari Sidoarjo. Ya. Oh, Bu Indriani, apa mungkin masih ke belakang ya? Oke. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Ya, silakan Ibu ADC akan berdoa untuk firman Tuhan di malam hari ini. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa ya. Dalam nama Yesus, sekali lagi kami mau datang di hadapan hadirat-Mu sambil mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengar akan sabda firman-Mu lewat hamba-Mu. Beri kami hati, beri kami telinga untuk mendengar ya Tuhan. Ya, Yesus. Roh Kudus, tolong kami menurut pengertian kami masing-masing, agar apa yang kami dengar, kami terima, itu boleh kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Untuk memberikan kami kekuatan, untuk memberikan kami semangat, untuk kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang akan menghalangi kami percaya firman-Mu itu hidup dan menghidupi seluruh kehidupan kami, bahkan sanggup mengubah seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus tuntun kami. Dan biarlah Tuhan urapi kami semua, terutama urapi hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini, buat kami semua anak-anak-Mu yang hadir di Zoom. Untuk itu Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, berbicara kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Evangelis Dr. Randa ADC ya dari Sidoarjo yang sudah berdoa malam hari ini sebelum firman Tuhan disampaikan. Nanti setelah firman Tuhan disampaikan, doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara ya, Emerin dari Kota Bekasi. Oke, mari kita akan sama-sama lihat renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, doakan supaya semua lancar ya. Tidak ada gangguan. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Praise the Lord, praise the Lord. Oke. Ya, kita akan lihat sama-sama lihat sebuah renungan firman Tuhan di malam hari ini. Ya, Pak Tirto sama Bu Norma ya sudah bersama kita. Shalom Pak Tirto, Bu Norma. Luar biasa ya.
Sehat-sehat ya? Oke. Buat semua yang hadir malam ini, orang-orang luar biasa. Baiklah, mari kita akan lihat renungan firman Tuhan kita malam hari ini. Haleluya. Dalam sorotan tema yaitu kemuliaan Allah di dalam, haleluya. Saya akan lihat dulu ya. Oke. Dalam kemauan Roh Kudus. Amin. Ya, jadi sepanjang tahun 2024 ini kita selalu bicara tentang kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah itu ada di mana aja. Nah, kita akan lihat satu persatu. Dan malam ini kita belajar kemuliaan Allah dalam kemauan Roh Kudus, ya. Bukan kemauan saudara. Kalau kemauan saudara itu bukan kehendak Tuhan, ya, dan pasti tidak ada kemuliaan Allah di dalamnya. Orang seringkali gagal karena dia tidak mau mengikuti kemauan Roh Kudus, tidak mau mengikuti kemauan Allah. Itulah sebabnya banyak dari mereka mengalami kegagalan, ya. Mereka mengalami kehampaan, dan itulah sebabnya hidup mereka tidak berbahagia. Oke, mari kita akan sama-sama lihat dulu nats Alkitab kita malam hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Dan kepada sahabat kita, apakah Bapak Frans Angki ada di sana? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan Pak Frans Angki bisa memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini buat kita semua. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Ya, selamat malam. Tema kami pada malam hari ini adalah kemuliaan Allah dalam kemauan Roh Kudus. Nas Alkitab terambil dari Yohanes 16 ayat 13 yang mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Hal-hal yang akan datang yang belum pernah engkau lihat dengan mata, yang belum pernah engkau dengar dengan telinga, yang belum pernah timbul dalam hatimu, yang belum pernah engkau pikirkan, dia memberitahukan kepadamu. Katakan, amin. Ini adalah kemauan Roh Kudus, ya. Kemauan Roh Kudus juga dia akan memimpin engkau dan saya, kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu maunya Roh Kudus. Maunya kita dipimpin, ya, menurut kemauan kita, kedagingan kita, sehingga kita di luar kebenaran. Tapi maunya Roh Kudus, dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, ya. Dan siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Ayatnya di mana? Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kecuali melalui aku. Jadi jalan mustaqim, jalan satu-satunya menuju kepada sorga, hanya melalui Yesus, bukan melalui agama, bukan melalui ulama, bukan melalui pemimpin agama, bukan melalui nabi, rasul, bukan melalui orang-orang hebat, orang-orang terkenal yang punya nama besar, yang populer. Tidak, saudara-saudaraku. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dan karena itu Roh Kudus akan bawa kita ke sana. Itu adalah kemauan Roh Kudus, ya. Dan malam ini Roh Kudus juga membawa kita selaku makin hari makin dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kalau orang dia punya kerinduan mau dekat dan semakin dekat dengan Tuhan, itu kemauan siapa? Bukan kemauan dia, tapi kemauan Roh Kudus. Kemauan Roh Kudus menyatu dengan kemauan kita. Oh Tuhan, aku yang dalam beban berat, aku yang dalam kesesakan, aku yang dalam persoalan, pergumulan, aku yang dalam berbagai macam problem, yang dalam keadaan kesedihan, yang dalam keadaan terpuruk, jalan buntu. Aku rindu Tuhan, aku rindu dekat dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya setelah kemauan kita menyatu dengan kemauan Roh Kudus, dan malam ini kita ada, ya. Kita ada dalam ibadah malam ini. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan lihat Bapak Ibu sekalian, ya.
kemuliaan Allah dalam kemauan Roh Kudus. Selama engkau dan saya ada dalam kemauan Roh Kudus, maka disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi saudara saya. Tapi kalau engkau dan saya tidak ada dalam kemauan Roh Kudus, melainkan kita ada dalam kemauan kita sendiri, maka jangan pernah berharap kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Katakan amin, ya. Mari kita akan lihat, saudaraku, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kemauan Roh Kudus, ya. Kemauan Roh Kudus yang memimpin hidup orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itulah firman Tuhan yang membuat hidup orang percaya bahagia bersama dengan Tuhan. Amin. Apakah engkau hari-hari ini sedang mengalami masalah, persoalan, beban, pergumulan, mengalami hal yang tidak baik dan tidak menyenangkan dan membuat engkau tidak bahagia? Hari ini Bapak Ibu sekalian, ambil keputusan supaya engkau mau mengikuti kemauan Roh Kudus. Supaya apa? Engkau bisa melihat ada kemuliaan Allah di dalamnya, di dalam kemauan Roh Kudus, ya. Terkadang banyak orang susah, sedih, hidup mereka dalam keadaan terpuruk. Oleh karena apa? Mereka bukan ikut maunya Roh Kudus, mereka maunya sendiri, saudaraku. Orang Jawa bilang apa? Kara PDW. Maunya sendiri, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Dia mengalami berbagai macam hal buruk, mengalami keadaan hal yang tidak menyenangkan. Itu karena dia tidak mau mengikuti kemauan Roh Kudus. Nah, terkadang, saudaraku, Roh Kudus membawa kita itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kemauan kita, tapi ikut aja, saudaraku. Ikut aja Roh Kudus bawa engkau kemana, ikut aja. Dia kadang bawa engkau naik ke atas gunung yang tinggi, kadang dia bawa engkau turun ke lembah yang curam, kadang dia bawa engkau melewati angin badai, ikuti aja Bapak Ibu sekalian. Tapi endingnya, hasil akhirnya itu selalu happiness, membawa engkau dan saya bahagia. Amin. Haleluya. Saudara, dan hal ini dapat kita pelajari dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 19 sampai dengan ayat 21, ya. Dari ayat-ayat ini saja saudara-saudara sekalian sudah bisa dipastikan kita akan menemukan haleluya, Ibu Indriani sudah bersama dengan cucunya di situ, ya. Tuhan memberkati, kuasa Tuhan bekerja untuk cucunya Ibu Indriani. Amin. Kita akan menemukan ada 3 kebenaran, saudaraku. Dari ayat ini, 3 kebenaran tentang apa? Tentang siapakah orang percaya, yaitu saudara saya, yang mengerti. Yang mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kemauan Roh Kudus, ya. Mari kita lihat siapakah dia, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kemauan Roh Kudus. Yang pertama, mari kita lihat, dia adalah orang percaya yang apa, saudara-saudaraku? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang menyerahkan apa, saudara? Menyerahkan benda-benda, kitab-kitab penyesat, ya. Kitab-kitab penyesat hidupnya sebagai berhala. Untuk apa diserahkan? Untuk dimusnahkan. Mari kita lihat, ya. Kisah Rasul 19 ayat 19. Kisah Para Rasul 19 ayat 19. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Amin. Haleluya. Saudara, jadi orang-orang yang sudah bertobat, mereka percaya kepada Yesus. Saudaraku, mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dulu, mereka suka melakukan praktek sihir. Mereka dapat ilmu dari mana? Dari buku-buku yang mereka pelajari itu. Cara menjadi seorang penyihir yang baik, penyihir yang hebat itu gimana? Mereka pelajari ilmu itu, saudaraku. Di dalam kitab-kitab itu, saudaraku. Setelah mereka bertobat, saudaraku, Roh Kudus mau mereka menyerahkan benda-benda yang mereka pakai sebagai pedoman hidup mereka. Kitab-kitab mereka itu yang mengajarkan bagaimana mereka bisa melakukan sihir, bisa mencederai, bisa mencelakakan, bahkan bisa membunuh seseorang lewat buku. Ya, ilmu-ilmu kuasa gelap ini yang mereka pelajari kitab-kitab itu, saudaraku. Dan mereka menyerahkan untuk dibakar. Oh, haleluya. Ini kemauan siapa? Ini adalah kemauan Roh Kudus. Dan saya percaya Bapak Ibu, sama seperti banyak saudara kita, ya, kami juga dulu ketika kami masih hidup dalam kegelapan, masih percaya jimat-jimat, magic, opo-opo, orang Ambon Pak Katang, ya, Pak Fransangki, ya. Soal tali-tali kain, saudaraku, ya. Itu jimat itu, saudaraku. Oh, Bapak Ibu tidak akan pernah membuat hidup kita sebagai orang percaya bahagia.
Dan karena itu saudaraku, hidup kita dalam keadaan benar-benar menyedihkan sekali. Saudaraku, dan pada waktu itulah kami menyerahkan semua barang-barang itu yang kami pakai, ya, jimat-jimat, ikat pinggang, tali kain, apa segala macam, diserahkan untuk apa? Untuk dimusnahkan, dibakar. Saudara kasih Tuhan, pada waktu acara retreat kemarin, ya, 2 tahun lalu, saudara, ini kan sudah 2024, ya, kita mengadakan retreat di Posarang Kediri, ya, tempat di mana banyak peserta-peserta yang menikah dibaptis itu, salah satu di antaranya adalah pasangan Pak Tirto dan Ibu Norma, ya. Kita mengadakan acara suatu retreat di situ, dan pada malam malam api unggun, kami mengadakan api unggun, dan di situ lawatan Tuhan terjadi. Ada salah satu peserta, saudaraku, ya, saat itu dia menyadari bahwa ini waktunya dia harus menyerahkan apa yang menjadi pegangan dia, saudaraku, ya, apa yang menjadi jimatnya dia ini, yang menurut dia cerita bahwa ini diberikan oleh orang tuanya yang mbahnya itu dengan pesan, kamu jangan jual kepada siapapun. Ini adalah pegangan hidupmu. Jadi kalau ada apa-apa, kamu aman. Jadi kalau ada orang mau jahati kamu, mau tembak, mau potong, tidak akan pernah bisa mempan. Kamu tidak akan mati. Lagian dalam dia melakukan usaha, ada orang mau nyerang dia lewat santet, sihir, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi, tidak akan bisa. Saudara terkasih Tuhan, dalam acara malam itu, api unggun itu, tiba-tiba Roh Kudus datang dan menjamah dia. Waktu didoakan, saudaraku, tiba-tiba dia geblak, dia jatuh. Dan pada saat dia bangun kembali, dia langsung masukkan tangannya di kantong celananya, dia merokok, itu jimat yang dia sudah simpan, saudaraku. Memang berapa kali dia ikut acara kebaktian, dia berapa kali menghindar, saudaraku. Menghindar, tapi hari itu, malam itu tidak bisa lagi. Yaitu memang saatnya Tuhan melawat dia. Dan dia ambil, dia menyerahkan, saudaraku. Dan langsung kami bakar, ya, pada malam itu juga. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan dia bercerita itu jimat itu sudah ditawar orang Jakarta 2,5 M, selaku, ya. Itu uang bukan uang kecil, uang besar, selaku. Tapi dia rela untuk jimat itu dibakar, saudaraku, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar ini kemauan Roh Kudus. Ya, sama seperti orang-orang yang kita pelajari dalam kitab suci ini, kita para rasul, ya. Pasal 19 ayat 19 ini. Saudara, mereka mengumpulkan kitab-kitab mereka, selaku. Oh, bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak sekali mereka yang sudah jamah hatinya oleh Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka kalau pegang barang-barang itu, hidup mereka tidak akan pernah bahagia. Saudara, dan itu yang Tuhan mau, ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pelajari di ayat-ayat sebelumnya, ada anak-anak sewa seorang Yahudi, tapi walaupun mereka sebagai orang Yahudi beribadah kepada Allah, tapi mereka juga masih punya, selaku, akan jampi-jampi ilmu-ilmu sihir ini, selaku. Sehingga pada waktu mereka mencoba untuk mengusir roh jahat pada orang yang kerasukan setan, bukannya roh jahat lari keluar terbirit-birit, malah roh jahat berbalik menyerang mereka dan menggagahi serta mengalahkan mereka, ya, di ayat-ayat sebelumnya itu. Saudara, dan mereka benar-benar dipermalukan sekali. Jadi lihat, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan masih mendua hati. Ya, saudaraku, hatinya cinta Tuhan, tapi yang kedua masih cinta dunia, masih cinta benda-benda keramat, benda-benda yang menjadi benda-benda pegangan pusaka. Oh, jangan harap dia mendapatkan kuasa Tuhan. Dia mencoba untuk mengadakan peperangan rohani, bukannya menang, malah dikalahkan, saudaraku, ya. Karena itu hati-hati sekali, Bapak Ibu sekalian. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, orang-orang ini, mereka benar-benar tidak bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan. Mereka tidak 100% mengasihi Tuhan seperti Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus pun, dia pun tanpa dia datang mendoakan orang-orang yang membutuhkan pelayanan dia, hanya dengan sapu tangan yang pernah dia pakai, sapu tangan, orang Ambon bilang lenso, ya, sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus, diletakkan pada orang sakit. Orang sakit itu sembuh, ya, saudaraku. Bahkan diletakkan pada orang kerasukan setan, itu roh jahat, roh setan itu lari keluar meninggalkan orang itu. Itu saking kuasa Tuhan. Nah, saya pelajari kenapa, ya, Rasul Paulus oleh dia Allah melakukan mujizat-mujizat luar biasa. Karena Paulus dia bertekun mempelajari firman, saudaraku. Dia benar-benar mencintai Tuhan, benar-benar percaya kepada Tuhan.
Itulah sebabnya Tuhan pakai Paulus luar biasa. Dan kalau kita baca kitab para rasul ini, saudaraku, itu kitab yang penuh dengan berbagai macam pekerjaan ajaib Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi, saudaraku. Oleh karena orang percaya, saya berdoa supaya malam ini semua kita yang hadir malam ini ketika kita mempelajari firman Tuhan dengan tekun, kita sungguh-sungguh hati kita mencintai Tuhan. Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia, ya. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Jadi jangan berpikir bahwa nanti pendeta hebat, terkenal, punya nama besar yang bisa mengusir setan. No, kita semua bisa asal kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya. Walaupun engkau seorang ibu rumah tangga biasa, engkau seorang bapak kepala keluarga, tapi kalau hatimu cinta Tuhan, hatimu percaya dengan sungguh-sungguh, ada firman di dalam hatimu, ada Roh Kudus dalam hatimu, maka jangan takut. Tuhan sudah berikan kuasa untuk kita, ya, menaklukkan segala roh-roh jahat itu. Nah, berapa kali kami mengadakan suatu pelayanan kepada orang yang punya jimat-jimat, ya, di rumah mereka itu ada suara gambar, ya. Mungkin kalau saudara dengar itu Ratu Pantai Selatan, apa namanya itu? Nyoro Kidul, ya. Dan kami bakar, Bapak Ibu. Nah, pada waktu itu memang hampir saya pun sebagai hamba Tuhan, ya, dengan teman-teman kami mendoakan, salah satu di antaranya ada ibu kita, Ibu ADC, ya. Kita bakar, saudaraku. Nah, hari itu memang mungkin itu bensin harus jangan saya dekati. Itu harus minyak tanah, saudaraku. Nah, ketika bensin lepaskan api, tiba-tiba apinya naik, nah, hampir kena muka saya. Tapi untuk teman-teman cepat tarik saya, sehingga saya selamat, saudaraku, ya. Dan kita bisa bakar benda-benda itu, saudaraku. Ya, dia punya benda-benda klinik-klinik, ya. Itu gambar Nyoro Kidul. Dia cerita kalau dia pulang ke rumah itu karena ayah ibunya sudah meninggal, ya, jadi dia tinggal sendirian. Dan dia merasakan ada sesuatu yang aneh yang mengikuti dia. Nah, dia lihat gambar Nyoro Kidul itu, saudaraku. Itu matanya melirik, melihat dia kemanapun dia melangkah, ke arah kiri, matanya melihat dia ke arah kiri. Dia ke arah kanan, matanya itu melihat dia ke arah kanan. Jadi merasa seperti tidak nyaman, saudaraku. Oh, saya tahu ini penyebabnya. Dan kita langsung eksekusi, saudaraku. Bakar semuanya itu, ya. Puji Tuhan, akhirnya dia bisa terlepas dari gangguan-gangguan itu, dan rumah itu akhirnya saya dengar, ya, dia sudah jual, ya. Sehingga dia bisa membeli sebuah rumah lagi. Saudaraku, terkadang kalau rumah kita nggak dibersihkan dari benda-benda itu terkadang-kadang itu sebagai pintu masuk roh jahat, saudaraku, ya. Ada orang di rumahnya tuh pasang ada tanduk rusa, ada tanduk kambing segala macam, banten, ada juga yang pasang saudaraku, rahang babi, macam-macam kepercayaan mereka, saudaraku. Dan ini yang menyebabkan menjadi pintu gerbang roh jahat bisa masuk dalam rumah kita. Tidak perlu, saudaraku, ya. Rumah kita, kalau kita mau aman, soal rumah kita tuh dijadikan mesbah doa. Jadikan tempat untuk hadirat Tuhan di situ. Hadirkan Tuhan, kerajaan Allah datang, selesai. Daripada rumah itu kita taruh benda-benda itu, ada yang taruh di atas saudara? Di atas pintu, ya, saudaraku. Ada yang taruh di atas lemari. Oh, macam-macam, saudaraku. Apalagi kalau pebisnis pedagang, saudaraku. Dia taruh cermin di dalam laci itu, meja, dengan harapan supaya nanti tidak ada tuyul yang ambil uangnya. Itu, saudaraku, itu hanya mitos semua, saudaraku, ya. Jangan percaya gitu-gitu. Percaya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Dere Gusti ora rugi nyatane, dere Gusti soyo ayem atine, sanyatane wahe, uripku munda berkahi. Amin. Haleluya. Oke, mari kita akan lihat yang kedua, saudaraku, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kemauan Roh Kudus. Mari kita lihat ini ciri yang kedua, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kemuliaan Allah dalam kemauan Roh Kudus. Ini dia, ya, kita lihat yang kedua. Haleluya. Oke, siapakah dia? Mari kita lihat. Yang kedua, dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Nah, ini luar biasa. Dia mengikuti Roh Kudus yang memimpin orang berdosa ke jalan yang benar, ya, saat firman Tuhan disiarkan, saat firman Tuhan disampaikan. Mari kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 20. Kisah para Rasul 19 ayat 20. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Amin. Amin.
Bagaimana saudaraku firman Tuhan tersiar dan makin berkuasa kalau orang itu mau mengikuti Roh Kudus yang memimpin dia, saudaraku, yang memimpin orang berdosa itu ke jalan yang benar. Nah, kita ini kan berdosa, saudaraku, kita jauh dari Tuhan. Tuhan pimpin kita ke jalan yang benar. Siapa dia? Yesus, jalan yang benar itu, saudaraku, ya. Dan saya percaya, saudara, saat firman Tuhan disiarkan dan firman Tuhan ini makin berkuasa dalam hidup kita semua, ya. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kemauan Roh Kudus. Siapa dia? Mari kita lihat yang ketiga. Dia adalah orang yang memiliki rencana, ya. Dia memiliki rencana untuk apa? Dia memiliki rencana beribadat ke tempat kudus, ya. Tempat kudus itu apa? Nanti kita lihat, ya. Ke tempat kudus sebagai maksud mulia yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 21. Kisah para Rasul 19 ayat 21. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, ia harus melihat Roma juga. Amin. Sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Roma pada waktu itu, ya, saudaraku, itu masa-masa kejayaan sebagai termasuk peradaban yang luar biasa pada waktu itu, ya. Dia sangat indah sekali kota Roma pada waktu itu. Nah, sementara di Yerusalem itu ada bait Allah, saudaraku. Jadi di sini, saudara, saya percaya kemauan Roh Kudus bagi orang percaya saudara dan saya yaitu memiliki rencana. Rencana apa, saudaraku? Rencana beribadat. Beribadat kemana? Ke tempat kudus. Nah, tempat kudus itu apa? Yerusalem, karena di situ ada bait Allah, ya. Yerusalem disebut sebagai kota kudus, ya. Saudara, karena ada bait Allah di situ. Dan ini sebagai maksud yang mulia untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara terkasih Tuhan, siapa yang suruh kita beribadah, saudaraku, ya? Ini Roh Kudus. Roh Kudus yang menyuruh kita beribadah, saudara. Jadi karena itu kita perlu memiliki rencana. Rencana apa? Rencana beribadat ke tempat kudus. Ya, Yerusalem, saudaraku. Hadirat Tuhan, Tuhan mau kita ada di situ, saudaraku. Dan ini adalah cara untuk kita menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi kalau orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kemauan Roh Kudus itu, dia pasti punya rencana. Dia memiliki rencana. Rencana apa? Rencana beribadat, saudaraku, ya. Jadi kita sudah rencanakan, oh hari ini aku mau beribadah, oh besok saya juga beribadah, oh besok lagi saya beribadah. Jadi dalam hidup ini kita punya planning. Planning apa? Beribadat, ya. Ada waktunya kita bekerja, tapi ada waktunya kita beribadat, ya. Ada waktunya kita melakukan berbagai macam aktivitas, tapi ada pada waktunya kita juga beribadat, saudaraku. Dan Anda tahu kenapa orang Israel, ya, orang Israel mereka paling sukses, mereka sangat luar biasa, jenius, mereka sangat diberkati Tuhan. Rahasianya karena mereka tahu mengutamakan Tuhan, mereka beribadat, saudaraku. Itulah sebabnya, saudaraku, setiap kali mereka memenangkan hadiah Nobel, itu kebanyakan dari orang-orang Yahudi. Dan Anda lihat, saudaraku, produk-produk media sosial ini, itu kebanyakan punya mereka, saudaraku. Hampir semua punya mereka, orang-orang Yahudi itu, ya. Dan mereka orang-orang yang kaya raya, mereka yang pegang perekonomian dunia ini, orang-orang Yahudi. Kalau saudara bertanya apa rahasianya? Rahasianya cuma satu, mereka punya hati yang selalu ingin beribadah kepada Tuhan. Ya, saya berkata untuk kita sekalian, kalau kita menyayangi diri kita menyayangi anak cucu keturunan kita latih diri kita beribadah. Saudara-saudara, karena satu hari ketika nanti saudara dan saya sudah tidak ada di bumi, maka anak cucu keturunan mereka akan bilang gini, untung ya papaku beribadah, untung ya kakekku beribadah, untung ya mamaku beribadah, untung ya nenekku beribadah kepada Tuhan. Sehingga waktu Tuhan berkati mereka, berkat itu juga turun ke atas kita sekalian. Wow, saudara-saudaraku, ya, betapa bahagianya saudara-saudaraku, ya, anak cucu keturunan mereka bisa bercerita tentang itu. Tapi why? Ketika kita tidak beribadah, saudaraku, ya, dan akibatnya kita lihat anak cucu kita itu mereka kehidupannya, saudaraku, dalam keadaan sangat memprihatinkan. Bapak Ibu sekalian,
Nah, itu kenapa? Karena kita tidak menginvestasikan waktunya yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin saudara berkata orang dunia juga tidak beribadah, tapi mereka hidupnya bahagia. Tapi ingat, bahagia bukan bahagia yang selalu di dalam Tuhan. Ya, mereka bahagia di luar Tuhan. Tapi kita semua, saya percaya seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, anak cucu keturunan orang Yahudi, Tuhan juga akan berkati kita sekalian. Katakan amin. Karena itu mari kita gandoli Gusti. Kita dekat dengan Tuhan, lebih melekat dengan Tuhan lagi. Amin ya. Haleluya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama dari rahasia kemuliaan Allah dalam kemuliaan Roh Kudus. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapat keselamatan, ya. Keselamatan yang tak ternilai, melebihi nilai dari kitab-kitab yang mereka miliki itu, ya. Yang mereka punya buku yang mereka banggakan itu, buku-buku yang mengajarkan mereka tentang ilmu sihir. Tapi ketika dia sudah diselamatkan, dia punya buku kehidupan, dia punya buku yang hebat, buku yang dahsyat, saudaraku, ya. Itulah Alkitab, saudaraku, ya. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 19 ayat 19. Kisah para Rasul 19 ayat 19, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Haleluya. Haleluya, 50.000 uang perak. Itu pada zaman itu memang besar, saudaraku, ya. Tapi ingat, nilai yang Tuhan berikan tidak sebanding, yaitu keselamatan jiwamu dan jiwaku. Itu lebih mulia daripada 50.000 uang perak, saudaraku. Yang pada waktu itu menurut mereka itu uang besar, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, keselamatan tidak bisa dibeli dengan apa, saudaraku? Dengan uang, kekayaan, harta benda, warisan apapun. Tidak ternilai. Saudaraku, keselamatan yang Tuhan berikan itu dalam hidup kita terlalu mahal, keselamatan itu, ya. Nah, karena itu Yesus mati untuk menebus kita semua. Yesus menebus kita semua karena kita semua ini budak dosa. Namanya budak itu harus ditebus, harus dibayar, dibeli, saudaraku, dibayar lunas. Baru budak itu bisa menjadi orang merdeka. Nah, kita dulu budak dosa. Yesus mati di kayu salib dengan cara apa? Menumpahkan darahnya. Dia tumpahkan darah yang terkucur, yang mengalir, saudaraku, ya. Itu setetes darah Yesus begitu mahal. Jadi karena itu, saudaraku, saudara, pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kaya dalam dunia ini, saudaraku. Yesus berkata, apa artinya orang memiliki kekayaan sisi dunia, tapi jiwanya binasa? Ya, saudaraku, kaya sih boleh, tapi kalau kaya tidak takut Tuhan, tidak percaya Yesus, apa artinya kekayaan, saudaraku? Kekayaan harta duniawi, harta bendawi, harta materi, saudaraku, tidak akan pernah bisa membawa dia ke sorga, ya. Yang bisa membawa dia ke sorga adalah imannya dia kepada Tuhan Yesus. Itu yang membawa dia ke sorga. Dan alangkah baiknya ketika dia kaya raya dan dia percaya Yesus, luar biasa. Itu sangat bahagia sekali, ya. Haleluya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, berdoa supaya malam ini Tuhan berkati kita semua. Imani, tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Allah bagi kita sekalian, ya. Kita berdoa supaya kita semua bisa lihat kemuliaan Allah dan berjanji ketika engkau setia dengan Tuhan dan pada saat Tuhan memberkati engkau, engkau tidak melupakan Tuhan. Katakan amin, ya. Itu yang kita perlu renungkan dan kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita lihat yang kedua hasilnya. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Dia itu melihat firman Tuhan makin tersiar dan makin berkuasa. Wow, dahsyat sekali. Kita lihat ya, di dalam Kisah Rasul 19 ayat 20. Kisah para Rasul 19 ayat 20. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Amin. Amin. Dengan jalan ini makin tersiarlah apa? Firman Tuhan dan makin berkuasa. Jadi inilah kita semua, Bapak Ibu. Bagi kita semua orang percaya yang taat pada firman Tuhan, yang kita mengerti rahasianya, kemuliaan Allah dalam kemauan Roh Kudus, saudaraku, kita melihat bahwa firman Tuhan makin tersiar. Siapa yang menyiarkan? Semua kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, jemaat Tuhan maupun hamba Tuhan, semua menyiarkan, memberitakan firman Tuhan lewat apa? Android kita, alat komunikasi yang canggih, kita siarkan, saudaraku. Kita broadcast, kita kirim firman Tuhan sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, saudaraku, ya. Sehingga firman Tuhan makin tersiar dan makin berkuasa. Yang ketiga, yang terakhir,
Kita perhatikan ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengikuti. Nah, mengikuti apa, saudaraku? Dia mengikuti wisata. Ada wisata ya, wisata pelayanan rohani dari petunjuk Roh Kudus. Jadi ini kemauan Roh Kudus yang memberikan petunjuk bagi Paulus. Dia kemana-kemana sudah diagendakan, sudah diatur. Kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 19 ayat 21. Kisah para Rasul 19 ayat 21. Kemudian daripadanya semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Amin. Amin. Jadi lihat tempat-tempat seperti Makedonia, Akaya, lalu kemudian dia pergi juga untuk ke Roma, itu sudah benar-benar disiapkan, saudaraku. Jadi Paulus melakukan wisata rohani, pelayanan rohani ya, karena dia mengikuti petunjuk dari Roh Kudus. Amin. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita sekalian, dan kita akan berdoa ya bersama-sama. Oke, puji Tuhan. Silakan. Tadi saya bilang siapa yang berdoa setelah firman Tuhan? Ayo Pak John. Oke, silakan Pak Frans Sangki. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapak terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami yang berada saat ini yang sedang beribadah kepada Bapa, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami juga bisa membawa umat-umat untuk wisata rohani-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini ya Bapa. Bapa, urapi kami semua di sini Tuhan Yesus. Urapi PS John Sarbunan, berkati dia Ya. Tuhan Yesus, berikan kesehatan yang baik bagi dia, berikan berkat-berkat yang banyak bagi dia Tuhan Yesus. Ya, Jaga Yesus. kesehatan dia ya Bapa bersama keluarganya ya Tuhan Yesus, istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Bapa terima Ya, kasih Yesus. Tuhan Yesus. Biarlah kasih setiamu menyertai kami dan melindungi kami malam hari Amin. ini Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain ya Tuhan. Bapa jaga kami, penuhi ruangan hidup kami, penuhi rumah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Yesus. Bapa. Roh perjanjian-Mu kepada kami umat-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tidur sebentar Tuhan, Bapa berkati, Bapa jaga kami Tuhan. Sampai besok pagi kami bangun dengan badan yang sehat, tenaga yang baru yang Bapa berikan bagi kami Tuhan. Teristimewa kehidupan yang baru yang Bapa berikan. Bapa terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para teman-teman yang tidak sempat hadir malam hari Ya, ini. Yesus. Tapi keluarga mereka Tuhan Yesus, Bapa berkati pribadi mereka ya Bapa. Biarlah Amin. cinta kasih selalu menyertai mereka, selalu mengingatkan mereka Tuhan Yesus untuk selalu beribadah kepada-Mu. Roh Kudus Ya, memimpin Yesus. mereka ya Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami, kawan-kawan kami seiman Tuhan yang sedang Ya, bergumul Yesus. untuk kehidupan mereka, untuk keturunan mereka ya Tuhan Yesus. Bapa Ya, berkati Yesus. mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang para teman-teman kami yang sakit Tuhan, Bapa berkati mereka, angkat penyakit dari tubuh mereka Bapa. Karena kami tahu Bapa adalah dokter yang ajaib, tabib yang ajaib bagi kami umat-Mu ya Yesus. Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Ampuni segala dosa-dosa dan salah kami ya Bapa yang kami buat satu hari penuh ini Tuhan. Lalu Bapa terima doa kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa kami berdoa di dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki Kuara Emerin untuk doa peneguhan firman yang telah dinaikkan ya pada malam hari ini. Dan kembali kepada host kita malam ini, Ibu Evangelis Dr. Randa Ade. Silakan. Ya, terima kasih Pak John. Bapak Amin. Ibu, nanti kita akan berdoa bersama ya. Kita akan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Norma dari Surabaya. Silakan Bu Norma. Terima kasih Bu ADC. Ya, sama-sama. Ya. Saya mau menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa Amin. dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive.
Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang Yes. berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. I receive. Doa prophetic 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan Yes. kuasa dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi Yes. serta mengalami kemenangan besar. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan Yes. terus memelihara pelayanan gereja CLCC Yes. sampai Maranatha. Katakan, I receive. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Norma Dwiyanti, Ibu Tirto ya, Hadi Mulyono ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati Ibu Norma dan Pak Tirto. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Norma untuk doa profetik buat kita semua malam hari ini ya. Tuhan berkati Bu Norma. Selanjutnya kita akan mendengarkan info gereja atau pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Bapak Tirto Hadi Mulyono. Silakan Pak Tirto. Terima kasih Bu Adesi. Ya, Saya sama-sama. menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 330 69 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 04.00 WIB dan di waktu malam pukul 19.00 WIB. Ibadat raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mukjizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB.
Ibadat CLCC onsite tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 10.00 WIB bertempat Ibu Indria di rumah Ibu Indriani, Perum Merpati Kehutanan, Jalan Nusantara, Blok 1, Nomor 1, Pabean, Sedati, Sidoarjo, dekat utara Hotel Sinar. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua pendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like sama dengan kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Januari 2024. PS John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 24 Januari 2024, Ibu Sintanini Sulistiawati, Kediri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan. Tuhan berkati Pak Tirto dan Ibu Norma. Terima kasih Pak John. Amin. Sama-sama. Semangat ya Pak Tirto, Bu Norma. Haleluya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Tirto untuk pengumumannya buat kita semua ya. Sama Bu Adisi. Oke. Dan Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman, kita juga akan mengakhiri ibadah Zoom Gereja CLCC pada malam hari ini ya. Kita akan menerima berkat lewat hambanya, Pastor John Sarbunan MA. Tapi sebelumnya, sekali lagi, kami semua atau kita semua wajib mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus ya, bahwa kita semua sudah diberkati, dikuatkan oleh firman pada malam hari ini. Ingat ya Bapak Ibu, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Kita tidak boleh pakai apapun. Kekuatan hanya dari Tuhan Yesus saja. Nggak perlu kita pakai opok-opok kah, klenik-klenik kah, karena itu semua iming-iming dunia. Tapi Tuhan memberikan kita yang terbaik, yaitu keselamatan kekal. Amin ya Bapak Ibu. Ingat, sekali Tuhan Yesus kita tetap Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik hanya dari Tuhan. Sekali lagi, terima kasih Pak John untuk firman pada malam hari ini. Juga terima kasih buat Pak Tirto dan Ibu Norma yang sudah melayani kita semua malam hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Tirto, Bu Norma juga. Dan terima kasih buat Pak Frans Angki yang sudah membacakan ayat-ayat firman buat kita semua malam hari ini. Tuhan berkati Pak Frans Angki bersama keluarga. Salam buat Bu Sylvia, Pak Frans. Juga terima kasih buat semua yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu, tanpa terkecuali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya kembalikan ke Pastor John Sarbunan MA untuk kita menerima berkat Tuhan lewat hambanya. Silakan Pak John. Ya, terima kasih Ibu ADC, host dan koordinator kita malam hari ini ya. Oke, sebelum saya doa penutup dan doa berkat, mungkin Ibu Indriani mau menyampaikan sesuatu terkait dengan besok kebaktian di rumahnya.
Ya, terima kasih semuanya waktu yang diberikan kepada kami. Ya, terima kasih Pak John. Besok ada ibadah di rumah saya. Saya minta kehadiran juga Pak DC, Pak John Sekeluarga. Pak Tito tadi sudah saya hubungi karena Pak Tirto berhalangan, ya nggak apa-apa lah. Nanti lain kali pasti Pak Tito datang ya sama Bu Norma. Ya. Juga terima kasih buat Angki, tetap setia mencari Tuhan, jeripayanya tidak sia-sia. Ya Bu Sinta, Bu Meliawati, ya Bu Marta, ya terima kasih semuanya. Kami minta kehadiran Bapak Ibu untuk besok ibadah di rumah saya. Percaya ada mujizat, ada lawatan Tuhan terjadi. Ya besok ada anak-anak Pak John, ada Chris juga, Beli. Oke, Chris ya. Ya. Karena Ricky malam ini keluar kota ya. Ada di anak-anak juga ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu Mbak Dece besok ya, Tuhan memberkati. Ya. Kami kembalikan Pak John. Ya, sampai ketemu besok pagi Pak John. Ya. Sama Bu Sinta. Amin. Ya, Pak John. Sebelum kita terima berkat Tuhan, kita doakan buat Ferry ya, anaknya Bu Lina. Apa Pak John sudah dengar? Oke. Ya? Belum. Kenapa Ferry? Ferry masuk rumah sakit ya. Tadi pagi. Oke. Kayaknya sebetulnya Bu Eliwati yang host, tapi mereka sedang Ferry. Dia waktu mengantarkan Bu Lina, tiba-tiba di jalan dia kena serangan jantung mungkin ya. Jadi gejala stroke. Dilarikan ke Pak John. Apakah dari rumah sakit yang pertama sudah dipindahkan, rencana mau dipindahkan ke rumah sakit Angkatan Laut RSAL? Jadi tolong kita doakan ya untuk semua saudara ya, tadi ponakannya Bu Nini. Ya, Ferry yang ikut ibadah tatap muka tiap hari Sabtu itu toh bersama Bu Lastri. Ya. Mari kita sama-sama doakan John sebelum kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Shika babayana masika laba. Engkaulah Tuhan penyembuh. Sembuhkan Ferry dalam nama Yesus. Sembuhkan Ferry. Belas kasihan Tuhan atas dia. Pengampunan Tuhan atas dia. Pertolongan Tuhan atas dia di dalam nama Yesus. Berkata, hai saudara Ferry, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih. Oleh kasih karunia Tuhan, belas kasihan Allah mengalir. Mari Tuhan, jamah dia saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa Tuhan. Dia di tangan Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan dicurahkan. Tolong ibunya, Ibu Lina, kuatkan dia. Hiburkan selalu dalam nama Yesus. Bu Nini sekeluarga juga, kuatkan mereka dalam nama Yesus. Semua yang hadir pada malam hari ini, aku berdoa supaya semuanya sehat. Tidak ada yang sakit, semuanya kuat. Tidak ada yang lemah. Semua dalam perlindungan Tuhan, tidak ada yang membahayakan. Dalam nama Yesus, Tuhan membuat engkau naik dan tidak akan turun, berhasil dan tidak akan gagal, menang dan tidak akan kalah, beruntung dan tidak akan rugi, mengalami kemujuran dan bukan kemalangan. Berkata dalam nama Yesus, tahun 2024, tahun kemuliaan Allah bagimu. Engkau lihat kemuliaan Tuhan di saat engkau mengikuti kemauan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Kami berdoa untuk besok kebaktian. Ya Tuhan diadakan di tempat Ibu Indriani. Hadirat Roh Kudus, kuasamu, urapanmu mengalir. Mujizatmu terjadi dalam nama Yesus. Doakan Tuhan berikan cuaca, Tuhan berikan perlindungan teman-teman besok yang akan hadir. Tuhan lawat semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih damai sejahtera untuk Ibu Indriani. Bersama dengan semua keluarga di rumahnya. Kami doakan Tuhan sertai mereka. Sembuhkan juga Male, sembuhkan juga ibunya, sembuhkan juga Chris, calon menantunya Tuhan, karena dia akan menikah dengan putrinya. Kami doakan Tuhan atur semua dengan baik. Tuhan terima kasih. Kami percaya Tuhan juga sembuhkan cucunya Ibu Indriani, anaknya Ricky disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami doakan Tuhan. Mari Bapak, siapapun yang membutuhkan doa-doa, malam ini kami doakan, sembuhkan Bu Linda Effendi, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Cilian, kami doakan lepaskan dia dari roh putus asa, roh bunuh diri, lepaskan dalam nama
Yesus. Sembuhkan juga Ibu Weli Hukubun, sembuhkan Tuhan teman-teman yang dalam kondisi kesehatan terganggu, percaya Tuhan sudah sembuhkan. Selamatkan Gary, selamatkan juga Riko dalam nama Yesus. Kami percaya satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan oleh karena iman dari seorang ibu yang percaya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari saudara, kita berdoa untuk kebaktian besok pagi, di ibadah Zoom. Tuhan sertai semua yang hadir, Tuhan berkati dan urapi semua, ambil bagian di dalamnya, pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan berkati. Berkati kebaktian juga sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini. Tuhan berkati, biarlah semua anak-anakmu melihat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan di tahun ini terjadi kemuliaan Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati juga Pak Frans Angki yang sudah melayani bersama-sama malam ini. Tuhan pulihkan kesehatanmu, Tuhan pulihkan keuanganmu, ekonomimu, bisnis karirmu dalam nama Yesus. Semua dipulihkan Tuhan. Tuhan berkati juga Ibu Indriani, Tuhan berkati juga Bu ADC, Tuhan berkati Pak Tirto, Bu Norma, Tuhan berkati juga Tuhan Ibu Marta, Tuhan berkati juga Ibu Sinta, Bu Meliawati. Semua yang hadir malam ini sudah dipulihkan Tuhan, sudah terima mujizat dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkan berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan berkati ya, Pak Tirto, Bu Norma, Pak Frans Angki. Tuhan berkati Bu Indriani. Ya, sama-sama Pak Tirto, Bu Norma ya. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Ya. Bu Ong malam ini sudah pulang Pak John dari rumah sakit. Berkati ya. Pak Oke. John, Bu Ong Ya, malam ini bagaimana? sudah pulang dari rumah sakit. Bu Ong. Ya, tadi malam sudah saya doakan dia, sudah saya telepon dia. Sudah saya doakan tadi malam. Malam ini dia sudah pulang dari rumah sakit, Bu. Di rumah. Ya, puji Tuhan. Sudah saya telepon dia tadi malam, sudah saya doakan. Tadi Ya, dia semangat ya teman-teman ya. Ya, Tuhan berkati. Ya, oke, Tuhan berkati semuanya. God bless you all. Ya, sampai jumpa lagi ya. Bye-bye. Thank you, Pak John. Sama-sama.